khilafah, apakah itu ada di dalam Islam? Kita merujuk saja kepada buku yang sangat sederhana, buku fikih Madrasah Aliyah kelas 12. Di sana disebutkan bahwa khilafah itu sistem pemerintahan Islam. Baik. Hukumnya fardu kifayah. Baik. Gitu. Kalau saya kok lebih percaya kepada buku itu, karena itu buku resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, diajarkan kepada seluruh siswa di Madrasah Aliyah seluruh Indonesia. Gitu. Kemudian soal fakta, saya kira bagus sekali kita membaca disertasi Pak Kasori, yang menceritakan hubungan antara Khilafah Utsmani dengan Demak. Di sana dikatakan bahwa hubungan itu sangat erat. Hubungan bukan hanya perdagangan, tapi juga politik dan militer itu. Ya, Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, kaum berpikir para penonton channel ini, dan juga karena channel saya ini tetap ditonton di Malaysia sana, saya tetap ucapkan salam makan pagi ya, untuk budaya kalian yang tidak bisa dipraktekkan selama 1 bulan ini. Ya, jadi tadi di video pembuka saya menampilkan bagaimana diskusi atau perdebatan tentang khilafah di TV One itu, di mana di dalam tema ini ya, kita melihat ya di Indonesia itu seringkali orang itu ketika berbicara tentang khilafah selalu dalam bayangannya sesuatu yang sangat ideal. Di sana tidak ada cacat celaknya gitu ya. Jadi itu harus diikuti sebagaimana rukun Islam yang 5 itu gitu. Jadi salah satunya itu khilafah itu harus seperti itu, meskipun rukun Islam itu hanya 5 dan rukun iman itu hanya ada 6 gitu. Tetap makanya di sini saya mencoba menampilkan ya bagaimana tentang khilafah ini secara urutannya itu secara objektif, mana yang positifnya, mana yang negatifnya, itu silahkan dinilai sendiri, karena tidak semuanya buruk tentang khilafah ini, dan juga tidak semuanya baik ya, tidak semuanya ideal di dalam khilafah ini. Dan ini di video kali ini saya akan menampilkan setelah kemarin itu bagaimana sejarahnya berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah itu yang mengubah pola pemerintahan di dalam Islam ini dari sistem demokrasi ya, karena itu sama dengan cara kita saat ini di Indonesia dalam memilih pemimpin, menjadi sistem monarki ya ala Khalifah Umayyah ini, Bani Umayyah, dan terus seperti itu sampai ke khalifahan berikutnya ya. Tidak ada lagi sistem Khulafaur Rasyidin di mana khalifah itu dipilih dari yang terbaik dari umat gitu. Dari umat yang terbaik itu menjadi khalifah. Itu sistemnya Khulafaur Rasyidin dulu. Itu berubah selamanya sampai ke khalifahan terakhir Utsmaniyah itu polanya mengikuti pola-pola dari Bani Umayyah ini. Jadi kekhalifahan ini menjadi sistem kerajaan yang diwariskan turun-temurun kepada anak cucu gitu. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan membahas suasana di dalam kekhalifahan Bani Umayyah itu di bawah kepemimpinan dari Muawiyah. Itu bagaimana? Silahkan dinilai positif negatifnya, meskipun banyak celaan kepada Bani Umayyah ini, kepada Muawiyah terutama ya, yang dianggap mengambil haknya Hasan begitu. Tetapi ini kita dengarkan nanti ulasan ini tidak sepenuhnya buruk juga ya di bawah kepemimpinan Muawiyah ini. Bahkan bagaimana di masa Muawiyah inilah akhirnya Islam itu menyebar kemana-mana kekuasaannya, dan dalam beberapa hal dia tepat seperti dia katakan bahwa dia itu memang lebih cocok untuk memimpin Islam yang lebih sudah demikian luas kekuasaannya dibandingkan Hasan yang lebih lembut seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti videonya ya, dan kali ini saya akan potong-potong, tidak akan sepanjang kemarin. Misalnya kali ini saya membahas khusus untuk Muawiyah aja, kemudian berikutnya itu Yazid, dan kemudian khalifah-khalifah yang lain sampai ke runtuhnya Bani Umayyah ini dan digantikan oleh Bani Abbasiyah dan pemerintahan berpindah ke Baghdad. Oke, mari kita ikuti videonya. Nah, sekarang kita bahas ya bagaimana suasana atau kondisi dunia Islam itu di bawah kekuasaan Muawiyah ya. Setelah Hasan mundur dan Muawiyah menjadi khalifah ini, apa yang terjadi? Nah, setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, itu tahun 661 Masehi kejadiannya itu, dan Muawiyah menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah ini. Dia memerintah sekitar 19 tahun ya. Jadi mulai dari tahun 661 dia mendapatkan kekuasaan dari Hasan,
sampai wafat tahun 680, jadi 19 tahun berkuasa gitu. Nah, pemerintahan Muawiyah ini itu membawa perubahan sangat besar gitu dalam dunia Islam ya, dalam sistem politik, militer maupun administrasi pemerintahan, berubah total. Perubahan besar pertama ya tentu saja seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa itu adalah perubahannya mengubah pemerintahan yang berbasis umat atau demokrasi itu menjadi berbasis monarki ya, jadi turun-temurun seperti kerajaan. Nah, sebelum ke Muawiyah kan tadi kekhalifahan dipilih melalui musyawarah gitu atau baiat ya, umat yang memilih gitu, dan kemudian Muawiyah mengubah sistemnya menjadi dinasti turun-menurun, dan saat itu dia menunjuk ke putranya Yazid bin Muawiyah, nanti ini kita ceritakan, ini paling seru nih Yazid ini sebagai penggantinya setelah sebelum dia wafat ya. Nah, ini yang menjadi titik awal kerajaan Islam berbasis dinasti, dan setelah itu nanti banyak kerajaan-kerajaan Islam katanya berbasis dinasti. Itu awalnya sebenarnya dari sini, ada kesultanan nanti. Nah, kesultanan itu beda lagi ceritanya. Nanti akan kita bahas juga kenapa ada istilah sultan, kenapa ada istilah khalifah ya. Itu nanti ada cerita tersendiri untuk itu. Jadi di situ mulai ada kerajaan-kerajaan Islam, makanya belakang ada kerajaan Aceh Darussalam, ada kerajaan di Malaide sampai sekarang ini ya, ada kerajaan Terengganu, ada kerajaan Johor, kerajaan apa. Sistem kerajaan itu yang pertama kali membuatnya ya di dalam Islam, dikenal dalam Islam itu Muawiyah ini. Muawiyah ini yang memperkenalkan atau memulai preseden kekuasaan turun-temurun, bukan lagi pada umat seperti di kita di Indonesia ini ya. Jadi kita itu masih mengadopsi sistem pemerintahan Islam di masa awal ya, setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi, kita itu menggunakan sistem politik atau sistem pemerintahan itu ala Khulafaur Rasyidin. Nah, sementara negara seperti Malaides itu menerapkan sistem pemerintahan ala Muawiyah yang dimulai oleh Muawiyah ini. Jadi itu bedanya kita dengan mereka gitu. Nah, jadi pimpinan bukan lagi dipilih secara kolektif saat itu. Nah, perubahan kedua itu pemindahan pusat kekuasaan ke Damaskus di Syria saat ini ya. Ya, jadi sebelumnya kan pusat kekhalifahan itu ada di Madinah sejak Nabi hijrah ke Madinah. Madinah ini adalah menjadi pusat kekhalifahan Islam, dan turun-temurun itu sampai ke Utsman bin Affan. Kemudian di masa Ali itu pindah ke Kufah. Terus ketika Muawiyah menjadi khalifah, pusat ibu kota khalifah ini pindahkan ke Damaskus. Karena dia memiliki basis kekuasaan lebih kuat di sana, karena dia menjadi gubernur bertahun-tahun di situ, jadi kekuasaannya kuat di sana, dia pindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus gitu. Nah, sejak itulah Damaskus itu menjadi pusat politik, ekonomi, militer dalam dunia Islam itu sampai hampir 1 abad. Ya, jadi kekuasaan dari dinasti Umayyah ini hampir 1 abad ya, 90 tahun gitu nanti kita hitung. Jadi hampir 1 abad. Sampai runtuh ketika diambil alih oleh Abbasiyah gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga, seperti argumen yang disampaikan oleh Muawiyah kepada Ali, dia katakan Ali ini lemah gitu, dia nggak akan bisa menstabilkan dunia Islam ini. Dan di sini ternyata apa yang dikatakan Muawiyah ini benar. Jadi di masa kekhalifahan dia itu benar-benar dunia Islam itu mengalami stabilitas politik dan juga administrasi gitu ya. Karena memang Muawiyah ini politisi ulung ya, terbukti dia ketika hampir kalah itu aja dia masih bisa berkelit dan akhirnya mengajak damai dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Strateginya itu memang jago dia gitu, dan juga selain ahli strategi di pemerintahan, dia juga jago diplomasi. Ya itu tadi contohnya ya ketika di perang Siffin itu. Nah, di masa kekuasaannya Muawiyah ini itu dia berhasil menghentikan perang saudara di antara Islam ini yang terjadi di era Ali bin Abi Thalib, dan diawali fitnah kubra dulu, terus kemudian dia juga bisa mengontrol wilayah yang sangat luas gitu ya. Jadi dia membangun sistem administrasi yang sangat efisien saat itu. Jadi dia membuat divisi-divisi di pemerintahannya itu. Jadi ada divisi birokrasi, itu yang saya ceritakan sebelumnya, mereka mengambil dari Persia gitu, karena di dunia Arab saat itu belum pernah ada sistem administrasi gitu, belum pernah mengelola satu sistem yang besar, satu masyarakat yang besar gitu, jadi nggak ada yang diwariskan, jadi menggunakan sistem administrasi punyanya Romawi dan juga Persia, itu yang diadopsi oleh Muawiyah untuk mengontrol wilayah Islam yang sudah sangat luas pada saat itu. Dan kemudian Muawiyah juga membuat sistem pos dan komunikasi gitu, jadi
untuk berkomunikasi antar wilayah itu, Muawiyah membangun sistem pos dan komunikasi. Terus dia memberikan otonomi yang luas kepada gubernur. Gubernur itu dikasih kewenangan yang luas gitu. Tapi dia juga memerintah dengan tangan besi, sangat kejam, dia sangat keras gitu. Kalau ada oposisi pendukung Ali atau Syiah itu dihabisi. Nggak ada ampun Muawiyah ini. Jadi dia itu kayak Soeharto dulu lah. Ya nggak boleh ada kritik. Nggak boleh ada kritik dikit pun. Orang gila aja yang katanya mimpi jadi presiden, besoknya langsung masuk penjara. Di zaman dulu itu ya. Jadi siapapun yang mengungkit sedikit saja kelemahan pemerintah saat itu dikatakan itu anti pembangunan. Jadi dia memerintah kira-kira bayangin aja kayak Soeharto dulu. Kayak begitu Muawiyah memerintah. Nah, jadi l'histoire est répétée lagi-lagi ya. Jadi sejarah itu kadang-kadang kita melihat itu kita menemukan padanannya lagi di masa sekarang. Nah, itu terlihat dari kebijakan terhadap keluarga Ali yang dilakukan oleh Muawiyah ini, itu mirip seperti kebijakan yang dilakukan Soeharto dulu terhadap keluarganya Soekarno. Ya, keluarganya Soekarno itu ditekan abis gitu. Jadi, karena konfliknya di Perang Siffin itu 657 yang menyebabkan perpecahan dalam umat Islam, setelah berkuasa, ini Muawiyah ini menghapus seluruhnya pengaruh keluarga Ali di dalam pemerintahan. Jadi di pemerintahan itu nggak ada lagi keluarga Ali, dan yang pro Ali habis. Ya persis kita di Orde Baru dulu ketika Soeharto naik itu dihabisi semua pengaruh Soekarno. Ya Soekarno nggak ada lagi itu. Jadi ini juga yang dilakukan, ini yang dilakukan Muawiyah dulu jauh sebelumnya ya, ribuan tahun, lebih 1000 tahun sebelum Soeharto melakukan hal itu di Indonesia ketika menghapus pengaruh keluarga Soekarno ya. Soekarno ini kan sama-sama posisinya kira-kira seperti Ali dan Hasan ya. Dia itu punya legacy, dia pendiri bangsa ini, dan Ali sendiri kakeknya adalah Rasulullah, pendiri Islam, pendiri kekhalifahan itu dihapus semua oleh Muawiyah ini ya. Dan kemudian gubernur-gubernur yang pro Ali persis di Indonesia zaman Soeharto dulu Orde Baru, gubernur pro Ali itu loyalisnya sendiri itu dihabisi, loyalis Soekarno, loyalisnya ini dihabisi, dan itu yang dilakukan Muawiyah ya. Lakukan Muawiyah habis dia ganti dengan loyalisnya sendiri, bahkan melarang penyebutan nama Ali di mimbar-mimbar masjid gitu ya. Mirip banget kejadiannya dengan Orde Baru, dan dia menggantikan dengan pujian terhadap dinasti Umayyah. Itu persis kayak di zaman Orde Baru dulu ya, kita itu Bapak Soeharto gitu. Sampai kita itu kalau dulu untuk tes pegawai negeri itu dilatih di rumah. Idola kamu siapa? Harus Soeharto dulu. Jadi saya pernah ada teman yang cerdas banget waktu itu, yang kagum melihat perlawanan Saddam Hussein ke Amerika. Ditanya, siapa ini kamu idola kamu? Saddam Hussein. Nggak lolos. Jadi harus Soeharto saat itu. Jadi kejadiannya sama, itu lebih 1000 tahun sebelumnya itu dilakukan Muawiyah. Jadi dikatakan ini tetap harus dinasti Umayyah ini yang dipuji-puji gitu. Nah, kebijakan ini yang kemudian tetap menimbulkan bara api di sana ya, dan dendam berkepanjangan di keluarga kalangan pendukung Ali atau Syiah gitu. Dan ini yang menjadi dasar permusuhan Sunni Syiah yang sampai hari ini akhirnya. Sampai hari ini Sunni dan Syiah itu tetap berkonflik. Akarnya itu dari sini. Akarnya itu dari sini. Jadi penghapusan semuanya. Jadi dendam sampai hari ini, sampai 1500 tahun kemudian ya. 1400 lah, 1400 tahun, hampir 1500 tahun kemudian itu masih terus berlanjut konflik ini. Itu awalnya dari kebijakan ini, kebijakan Muawiyah yang seperti Soeharto dulu menekan keluarga Soekarno, tetapi kita politiknya nggak seperti itu ya, karena kita ini dinamis, pemilihan itu di tangan rakyat, balik lagi keluarga Soekarno, Megawati, tetapi loyalisnya dulu udah hilang, nggak ada lagi kan, datang muncul udah orang-orang baru sekarang, jadi pengaruh Soekarno dulu udah nggak lagi, dan Soekarnoisme itu nggak sekuat juga Ali ini ya, kesetiaan orang kepada Ali nggak sampai segitunya. Dan kemudian ya kelima itu Muawiyah itu melakukan ekspansi militer besar-besaran sejak saat itu. Jadi Muawiyah melanjutkan ekspansi militer yang tertunda akibat perang saudara itu. Jadi melakukan ekspansi ke timur. Ya, dia menyerang wilayah Khurasan yang di Iran Timur, kemudian Transvensiana di Asia Tengah, itu memperluas kekuasaannya itu ke wilayah Afghanistan sekarang ini, yang sekarang dikenal Afghanistan, itu di masa Muawiyah itu diperluas kekuasaan sampai ke sana, dan kemudian bukan hanya ke timur, ke barat juga melakukan ekspansi, menyerang Bizantium, dan mencoba merebut Konstantinopel. Itu pertama kali itu di zaman Muawiyah, berusaha merebut Konstantinopel ini tahun 674 sampai 678. Jadi 4 tahun itu diserbu Konstantinopel. Gagal sih, nggak berhasil saat itu merebut Konstantinopelnya masa Muawiyah. Tapi
gara-gara serangan ini Konstantinopel itu jadi Bizantium itu jadi defensif gitu, lebih defensif. Beberapa dekade berikutnya itu jadi defensif, nggak lagi berani menyerang gitu keluar ya. Jadi mereka itu lebih bertahan saat itu yang membuatnya. Dan kemudian juga memperkuat kekuasaan ke Afrika Utara ya, Aljazair, Tunisia, Maroko saat ini, makanya itu menjadi wilayah Islam. Itu juga dilakukan di masa Muawiyah. Nah, kemudian saat itu juga dunia Islam menjadi sangat maju di bidang ekonomi dan perdagangan di masa Muawiyah ini ya, karena Muawiyah ini pada saat itu memperkuat ekonomi itu dengan menyusun sistem pajak yang baru untuk Muslim dan non-Muslim. Ya, untuk Muslim dan non-Muslim itu dia susun sistem pajak yang baru kalau kita zakat, dan kemudian ada untuk dhimmi, ya, itu orang non-Muslim yang hidup di dunia Muslim, itu ada sistem pajaknya sendiri. Itu disusun di masa Muawiyah ini. Kemudian Muawiyah juga meningkatkan perdagangan maritim, artinya perdagangan di laut itu ditingkatkan oleh Muawiyah pada saat itu. Jadi antara Arab, Persia, India, Romawi itu perdagangan laut itu dikuatkan di masa Muawiyah ini. Kemudian juga membangun mulai armada laut dan kapal perangnya Muslim itu mulai dibangun di masa Muawiyah ini juga. Jadi saat itu Muslim yang masih di darat, saat itu mulai ada angkatan laut, itu di masa Muawiyah ini itu dibangun. Yang maksudnya itu tentu saja untuk menghadapi Bizantium ya. Nah, terus di masanya inilah kita harus akui meskipun banyak orang yang melihat Muawiyah ini sebagai orang yang culas ya, mengambil kekuasaan dari Hasan secara licik gitu ya, dan membunuh Hasan juga dicurigai dilakukan oleh dia. Tetapi Muawiyah benar ketika dia mengatakan bahwa Hasan itu tidak cukup kuat untuk membawa dunia Islam menjadi dalam kondisi seperti ini, untuk menjadi kuat dan tidak terpecah-pecah. Dan dia membuktikan itu kata-katanya itu, dan itu yang dia lakukan. Kita lihat akhirnya karena di masanya Muawiyah ini, Islam itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Itu di masanya Muawiyah ini. Muawiyah ini membawa Islam setara dengan Romawi Timur, Bizantium, dan Kekaisaran Tang pada satu dinasti Tang di Cina. Itu menjadi sekuat itu di masa Muawiyah. Dan melihat karakternya Hasan ya, yang tidak mau berkonflik, memang untuk mengendalikan kekhalifahan Islam yang sudah sebesar itu, Hasan sepertinya memang nggak mampu ya dengan karakternya itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya Muawiyah ini ada benarnya juga ketika mengatakan, makanya kita melihat sejarah itu nggak boleh hitam putih begitu. Kita lihat bagaimana dampaknya, bagaimana kemudian Muawiyah ini justru menjadi fondasi kebesaran Islam menjadi seperti sekarang ini ya, begitu besar di dunia itu karena kontribusi Muawiyah ini. Nah, kemudian ketika Muawiyah meninggal tahun 680 Masehi, dia menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah itu naik tahta. Nah, di sini turbulens lagi nih besar, nanti kita ceritakan sejarahnya Yazid ini. Nah, sebenarnya di dalam internal kekhalifahan sendiri, keputusan Muawiyah menjadikan Yazid sebagai penerusnya ini menimbulkan konflik besar, karena Yazid ini karakternya kurang bagus orang lihat ya, terutama itu dengan Husain bin Ali. Ya, Husain bin Ali ini yang menolak mengakui Yazid, dan ini yang akhirnya berujung pada tragedi Karbala tahun 680 Masehi ya, yang membuat beberapa orang ulama dulu, saya ingat waktu kecil bilang jangan main bola, itu kepalanya Ali dulu ditendang-tendang sama orangnya Yazid gitu. Jadi itu tragedi Karbala. Nanti saya ceritakan tragedi Karbala setelah ini ya. Dan saat itu Husain dan keluarga dibantai oleh pasukan Yazid ya, padahal sebelumnya Hasan udah janji bahwa keluarga mereka itu dilindungi. Ini diingkari oleh Yazid. Nah, jadi ketika situasinya kan stabil nih di masa Muawiyah, ya, ketika Yazid naik ini, itu banyak pemberontakan, ya, terutama dari kelompok Syiah dan Abbasiyah, dan itu yang kemudian berlanjut gitu, kemudian hampir 100 tahun kemudian lah ya, itu kekhalifahan Bani Umayyah ini runtuh dan digantikan Abbasiyah. Nah, bagaimana tentang cerita tentang Yazid ini dan yang menimbulkan tragedi Karbala, dan kemudian menimbulkan peristiwa apa yang disebut fitnah kedua, ya, sebelumnya itu ada fitnah kubra di masa Utsman bin Affan, kali ini terjadi fitnah kedua di mana umat Islam berpecah lagi, dan akhirnya hampir saja runtuh kekhalifahan Umayyah ini, dan mereka kemudian bisa mengatasi turbulensi ini dan bangkit kembali.
itu nanti akan saya ceritakan di video berikutnya. Sementara ini dulu biar jangan terlalu panjang seperti video sebelumnya, jadi lebih mudah nanti mengikuti. Dan mungkin ini saya kasih teks ketiga lah ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi mungkin yang mau mengikuti video ini bisa lebih mudah nanti untuk mencari kelanjutannya supaya tidak tercampur-campur dengan serial yang lain nanti. Jadi ini tentang serial itu tadi ya, dari kekhalifahan Utsman bin Affan ke Popper dan Immanuel Kant, dan revolusi sains atau revolusi dunia ilmiah, revolusi ilmu pengetahuan yang diawali oleh fitnah kubra di pemerintahan khalifah ketiga kita, Utsman bin Affan. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Ikuti terus untuk yang menarik tema-tema ini, meskipun ya saya tahu untuk tema seperti ini engagement-nya tidak sebesar kita ngenyek Malaides, tetapi memang ini adalah bukan untuk sekedar cari engagement, tapi ini memang untuk pelepasan apa yang dulu saya biasa menulis sebagai kolumnis, menulis berbagai tema, itu akan saya tampilkan di sini. Dan kali ini soal sejarah, filsafat dan ilmu pengetahuan ini ya, yang dimulai dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan merdeka.